kabar? Baik-baik, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya Kak Rose, hari ini tetap semangat untuk menemani Anda sama Daniel di pojok sana. Dia hari ini rambutnya kelihatan lebih menonjol ya. Kita hari ini akan sama-sama untuk apa? Untuk grooming the secret tentunya. Hari ini aku punya beberapa tamu ya, salah satunya ada bestie aku Bang Billy ya. Karena setiap kali orang tahu kita mau ngundang Bang Billy itu rame betul postingan netizen titip-titip pertanyaan. Nanti kita coba tanya ya langsung ke orangnya ya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot pengen data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya salah. Beritanya apa dari dunia maya ya. Lagi-lagi ini adalah perkara ibu-ibu yang curhat tentang betapa bapak-bapak itu amat sangat membingungkan untuk ibu-ibu ya, terutama untuk masalah anak-anak mereka. Gini kali ini dari Dena ya. Kemarin kan sempat kita ngundang Dena tuh, rame soal apalah gitu ya. Apa sih waktu itu ya? Ada deh pokoknya ya. Ini kembali lagi. Jadi ini kan emang zamannya lagi pada ulangan-ulangan nih anak-anak ya. Tapi kan biasanya kalau bapak ibu yang sudah lagi co-parenting tuh biasanya pembagian hari ya. Bapak-bapak itu kebanyakan dapatnya Sabtu Minggu. Gitu. Cuman yang menjadi dilema adalah ketika hari Seninnya itu ujian, ya kan? Tapi bapak-bapak itu kadang-kadang suka kurang lah waktunya kalau cuman Sabtu Minggu, pengennya dipulanginnya sore hari gitu ya. Sementara ibu-ibu mikirnya jangan pulang sore-sore karena mesti istirahat dulu, soalnya malam dia harus belajar. Itu hal yang ngajarin itu kan stres juga gitulah, kurang lebih permasalahan seperti itu ya. Coba kita lihat postingannya, panjang kali lebar. Hah? Oh ini story ya, Itu kan ceritanya gitu kan, udah aku rangkum tuh kan. Terkadang anakku, ini ada lagi. Selain tadi soal ujian-ujian ya, ini adalah tentang anaknya yang suka terbangun ya. Not people know. Terkadang anakku suka terbangun dari tidurnya and suddenly cry karena bad dreams. Atau dia lagi ada grunge. Atau grunge itu kayak apa ya, yang mengganjal di hatinya. Nah inilah yang aku concern itu, jangan sampai anak itu mental breakdown karena situasi dan kondisinya tuh nggak gampang buat mereka. I always be there for them, talk to them heart to heart, comfort them in a way to give them peaceful soul. So what people say about me, I really don't care. What I've deal now, it's not an easy job. It's hard for them to accept the condition. That is why aku buat rules, jangan dulu bawa-bawa anak-anak kenalin ke siapapun itu mendekatkan diri ke anak-anak karena mereka belum siap. Not yet. Give them time to breathe and adapt the process. Artinya dalam bahasa Indonesia. Ya ini kan pasangan baru dalam proses perpisahan gitu ya. Walaupun surat cerainya belum keluar karena masih tahap kasasi ya. Cuman buat anak-anak itu kan mereka melalui tahap yang berbeda lagi ya. Orang tuanya berpisah itu kan bukan kemauan anak-anak. Tapi anak-anak harus menghadapi itu, harus beradaptasi. Ada yang mudah menerima, ada yang sulit menerima. Yang sulit menerima bisa gampang mengekspresikan, ada yang tidak bisa mengekspresikan biasanya dipendam gitu kan. Nah karena itu mungkin bagi Dena ada baiknya tuh kedua orang tua itu sebaiknya tidak memberikan sebuah perubahan baru lagi ya buat anak-anak. Contoh perubahan baru misalnya istri baru atau suami baru gitu ya, maksudnya begitu kan, biar anak tuh bisa legowo dulu menerima perubahan itu ya kan. Tuh ada di sebelah ada rame udah mau diwawancara atau gimana? Berisik banget ya. Oke lihat ke komen netizen ya. Ini adalah cuma saran Mbak, kalau bisa jangan masukin di medsos, jangan dijadikan konsumsi publik jadi terkesan gimana. Semua orang nggak perlu tahu juga masalah kita, cuma keluarga dan teman terdekat. Gitu ya. Lanjut berikutnya. Semangat Mom, banyakin sabarnya, kuatin mentalnya sehat selalu ya Mom dan anak-anak. Lanjut berikutnya. Tak ambil kesimpulan dari tulisan kakak, intinya perceraian itu menyakitkan. Ya betul, lanjut berikutnya. Apalagi? Ibu is the best dalam mengurus anak gitu ya. Apakah ini perlu di-share atau enggak, saya pikir terserah orang ya. Tapi dari sini kan sebetulnya kita kalau mau melihat sisi positif kita bisa belajar ya. Banyak orang punya posisi point of view, sudut pandang yang kadang nggak kelihatan gitu. Mungkin dari sudut pandang bapak-bapak beda lagi, dari sudut pandang ibu beda lagi. Tapi memang kalau dalam perceraian itu komunikasi itu emang jadi jelek banget gitu, ya kan? Kayak siapa tuh kemarin cerita ya, padahal mungkin kata-katanya biasa aja, tapi karena itu dikirim sama mantan begitu rasanya kayak yang terbaca itu hanya yang jeleknya saja begitu ya. Padahal kalimat ujian itu nggak kebaca, cuman yang kebaca buruan pulang gitu kan. Ya itu barangkali. Ada apa sih Bang Billy? Cerewet banget. Ya udahlah kalau Bang Billy sudah nggak sabar ingin diwawancara, kita langsung lihat profilnya Billy Syahputra berikut ini.
Billy Syahputra, artis kelahiran 1991 yang November lalu menjalani ibadah umroh ini saat di Madinah sempat kehilangan koper karena terbawa travel lain hingga ia tidak mengganti pakaian selama 3 hari dan tidak sempat membeli pakaian karena jadwalnya padat. Mantan kekasih Amanda Manopo ini mengaku salah satu tujuan umroh selain untuk beribadah juga berdoa meminta jodoh. Adik mendiang Olga Syahputra ini diisukan bangkrut hingga menjual rumah kakaknya seharga 17 miliar, namun ia mengklarifikasi kabar tersebut hanya bercandaan dalam vlog Raffi Ahmad 2 tahun lalu. Apa hikmah yang bisa diambil Billy Syahputra dari perjalanan umrohnya? Dan benarkah ia umroh karena ingin menenangkan diri dari permasalahan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Bang Billy yang baru pulang dari ibadah umroh ya. Berapa hari sih? Udah berapa hari pulang ke Indonesia? Kurang lebih hampir sebulan ya kan? Oh udah sebulan. Udah sebulan. Oh, rambutnya nunggunya baru sedikit banget sih. Apa dipotong lagi ya? Udah dipotong. Oh Rambut karena Billy banyak tuh... yang bilang kamu gantengan kalau nggak ada rambutnya. Iya. Yeah. Alhamdulillah kalau ada yang bilang kayak gitu Pak Karos. Iya. Ada artikelnya nih. Billy Syahputra ungkap tujuan berangkat umroh, ngaku doakan satu wanita. Waduh. Iya benar gak sih? Tujuannya itu enggak lah. Hah? Enggak dong. Oh iya enggak, pasti untuk beribadah ya. Tujuannya buat beribadah, berdoa, minta ampun. Karena kan Billy juga banyak dosa, ngerasa banyak dosa, banyak salah. Pastinya minta ampun sama Allah. Emang udah direncanakan ini atau tiba-tiba dapat rezeki? Memang ada rezeki. Ada rezeki. Ada rezeki. Siapa mau jadi juara di Trans TV setiap hari Senin sampai Jumat. Rezekinya tuh ya? Iya rezekinya. Terus juga akhirnya bawa mama dan adik-adik gitu sih. Kesana ya, emang karena kan habis pandemi kan kita nggak bisa kesana ya. Iya, ini melepas kerinduan juga pasti. Betul. Tapi benar gak bahwa ya selain ibadah kan kita memanjatkan doa tuh. Iya. Dalam doa itu salah satunya ada satu nama yang sudah jelas tersebut gitu. Hah? Maksudnya? Ini nggak sih gitu, cewek ini nggak sih jodohku gitu ya? Oh enggak sih Karos. Hah? Enggak sih. Enggak. Enggak jadi prioritas untuk berdoa di. Enggak, tapi ada doa di itu sana kan? Ada nggak yang kamu wanita. sebut? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Benar? Enggak benar. Oh iya? Bener. Nggak ada? Nggak ada. Belum ada? Belum ada. Ah, masa sih belum ada? Bener Karos. Aku kira yang inisialnya Memes, bukan? Enggak ada. Hah? Memes kan? Amel lo, Me. Kreatif Trans TV. Nggak ada Bang Billy. Atau mungkin doa, salah satu doanya kan satu minta ampun pasti ya kan? Minta jodoh ya nggak? Kalau minta jodoh ya pastilah. Gua berdoa supaya gua bisa mendapatkan ya Yang terbaik lah ya. iya. Dan gue juga pengen punya pasangan. Gue bilang sama Allah, ya Allah, Billy juga pengen punya pasangan hidup gitu, pengen punya anak. Amin. Ya mudah-mudahan dijabah sama Allah. Itu aja sih. Itu Terus aja. Apalagi sih? Apalagi mungkin kamu lagi ada masalah apa gitu nggak? Ada masalah apa? Enggak sih. Tapi setiap manusia pasti ada masalah. Iya. Tapi sejauh ini tujuan datang ke tanah haram, tanah suci itu bukan semata-mata punya masalah berdoa supaya masalahnya selesai. Enggak, bukan itu tujuannya. Memang pengen berdoa, masih dalam arti pengen ibadah gitu. Pengen ibadah, lebih khusyuk lagi beribadah. Betul. Jadi ngajak mama, adik, siapa Iya. lagi? Papa juga. Bapak belum siap. Bapak belum siap. Gitu. Oh. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan Bapak juga udah bilang katanya kalau tahun depan Bapak udah siap. Bismillah mudah-mudahan lah. Kenapa? Mudah-mudahan dipanggil sama Allah. Kesehatan. Bukan dipanggil sama Allah gimana-gimana ya maksudnya. Diundang. Astagfirullahaladzim. Nanti Bapak gue innalillahi dong dipanggil Allah. Maksudnya gue iya Kenapa dipanggil belum umroh. siap? Apa karena lagi merasa kurang sehat? Mungkin seperti itu. Tapi kan semua ya manusia yang beribadah di sana kan bukan berarti punya duit semata-mata bisa langsung sana. Karena kan panggilan Allah kan. Iya. Oke, Gitu sih, baik. Kak. Nah ini yang tadi tuh masalah rambut ya. Ini juga ya kan netizen kan penggemar kamu pasti memantau ya kan. Ababils juga. Pas saat kamu ini botakin rambut gitu kan. Banyak yang bilang, ih ganteng, nah pantas sih. Aku pengen nanya, udah sebulan kok gak nemu-nemu rambutnya. Emang begitu ganti gaya rambut? Bukan, tadinya kan pelontos banget. Iya. Memang rambut gue tuh gampang banget numbuh Karos. Baru hitungan berapa ya? 20 hari tuh udah panjang. Iya. Terus tiba-tiba kan namanya orang sono yang motong kan asal gosok. Jadi pas numbuh tuh ada yang panjang pendek. Gue nyukur sendiri aja pakai mesin. Gue beli mesin. Ini. Jadi rapi nih, bersih ya kan? Bukan, ini mah pas di Oh, tanah pas di suci. sini, pas di sini Enggak, kamu- di sana ini yang botak. Iya ya nggak, maksudnya di sini kamu rapiin lagi. Gue rapin lagi karena udah panjang. Oh, iya. Gue rapin lagi. Terus panjang lagi, gue potong ke tukang potong rambut gue, hairnet studio gitu. Kirain kamu apa sih? Promo ya, tuh Iman. Ada videonya nih, coba kita lihat. Emang benar motongnya? Kayak gimana Masuk sih? terus. Putih banget ya, rasanya gimana?
Masuk angin gitu gak sih? Setiap kena AC, bun-bunan gue tuh nyut. Kalau bisa dikerokin tuh kepala gue. Kayak banyak angin di kepala bener, dingin banget. Bisa masuk angin ya? Iya. Ditutupin pakai topi. Oke, sekarang Bang Billy, biar sehat. Duduk di sini ya, biasa. Coba jawab pertanyaan gue ini kan kamu udah kangen ya. Tadi datang dia langsung duduk ke sini. Padahal kita ke situ dulu. Jawab pertanyaan gue dengan jujur. Apakah ini Bang Billy banget atau bukan Bang Billy banget? Bang Billy, apakah ini Bang Billy banget atau bukan Bang Billy banget? Apalagi segmen apa ini namanya? Apakah Bang Billy itu, ini Bang Billy nggak? Yang kadang-kadang suka merasa diva karena merasa bahwa aduh gue kan artis papan atas gitu. Gitu nggak? Maksudnya? Bang Billy ngerasa gitu nggak? Gue ngerasa diva gitu. Ya lah gue mah sama aja. Artis juga gue tujuannya cuma bawa kerja doang nyari duit. Oh, iya. Jadi enggak ya? Enggak, biasa aja gue. Kamu ngerasa gini nggak? Kamu banget atau bukan kamu banget? Kamu tuh suka kasar sama artis pendatang baru. Kalau ngomong suka nggak ada saringannya. Kasar. Enggak sih. Enggak ya? Enggak, insya Allah enggak. Enggak ya? Tanya aja orang-orang kalau misalkan gue kasar seperti apa maksudnya. Kalau nggak sadar. Mungkin bercanda, mungkin nggak sadar, mungkin anggapan orang kasar mungkin seperti itu. Tapi enggak ya? Insya Allah enggak. Enggak ya? Oke, apakah kamu atau bukan? Bahwa kamu tuh kalau bercanda itu kadang-kadang suka nggak tahu, suka kelewatan, kamu nggak sadar. Ya namanya nggak sadar. Iya. Ya, namanya nggak sadar gimana sih lu? Juga ya. Tapi suka ada yang protes nggak? Ih, Bang Billy aku sakit hati dengan bercandaanmu gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih jauh ini. Nggak ada yang pernah komplain, nggak ada ya? Ini apakah kamu atau bukan? Kalau udah punya pacar tuh royal banget. Biasa aja sih, biasa. Ya semestinya orang pacaran aja ya. Bang Billy aku bulan kemarin baru ulang tahun. Kamu kan orangnya baik ya, kadang-kadang bukan sama pacar ya. Sama kita kan kadang-kadang suka dibagi-bagi apa gitu ya kan. Oh lu ulang tahun? Iya. Lu ulang tahun? Kadoin dong. Spiteng. Tapi kamu sama pacar gak merasa diri kamu royal banget? Enggak, biasa aja. Masa? Tapi selalu sering ngasih hadiah? Ya karena kan di momen-momen aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ulang tahun ya elah setahun sekali. Iya. Apalagi buat orang yang kita sayang seperti itu. Itu contohnya ini general ya. Iya general. Beda nggak sebenarnya? Ini Bang Billy banget atau nggak kamu? Nggak Bang Billy banget. Kalau sama pacar tuh lebih royal dibandingkan kamu ngasih ke keluarga. Nggak bisa ngebandingin sih. Kalau misalkan memang kan yang tadi gue bilang kalau untuk pasangan. Kalau misalkan kita jalan ya sebaiknya laki-laki yang bayar itu utama. Kalau misalkan di hari momen ulang tahun ya setidaknya kita ngasih tas gift, lah ya. Gift lah, ngasih tas lah ya. Seperti itu. Terus kalau yang... buat orang tua apapun selagi orang tua minta, kalau gua ada gua kasih, kalau nggak ada ya udah gua bilang assalamualaikum bapak mama gitu doang, gampang simpel aja udah. Doa ya. Oke. Berikutnya kamu banget atau nggak kamu banget tuh? Orangnya nggak bisa nabung karena kalau dapat honor langsung gatal pengen belanja. Lebih tepatnya ya bagi-bagi buat orang-orang rumah sih kalau misalkan gue dapet gitu. Jadi kamu emang orangnya duit itu untuk dibelanjakan gitu ya? Iya gitu aja, lewat gitu aja. Tabungan punya nggak? Ya tabungannya sedikit ada lah, sedikit aja. Gitu? Iya sedikit. Oke lah. Lanjut, apakah ini Bang Billy banget atau nggak Bang Billy banget? Gampang terpengaruh sama lingkungan? Gampang terpengaruh sama lingkungan. Maksudnya dalam arti ini gimana nih? Ya misalnya kalau teman-temannya lagi hobinya clubbing, ikutan punya hobi clubbing, teman-temannya lagi hobi naik motor, ikutan punya hobi naik motor. Itu teman-temannya lagi apa? Itu semua tergantung dari hati gue sendiri sih. Gue nggak ngikutin apa dalam arti lingkungan yang misalkan kalau kamu cocok kamu harus ikutin. kayak gini harus gitu Enggak, kalau sehati gue aja lah. Selagi positif gitu. Tapi kadang kalau misalkan contoh teman-teman gue clubbing kalau ya nongkrong aja, apalagi ada momen ulang tahun ya nongkrong aja, tapi setidaknya hindari hal yang negatif itu aja sih. Jawab pertanyaan udah jujur apa adanya, apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau fakta Bang Billy bahwa Bang Billy sengaja nggak mau pacaran dulu karena sekarang lagi banyak pengeluaran ganti perabotan rumah. Takutnya kalau punya pacar duitnya habis buat beli hadiah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kalau fakta membenarkan kan? Iya, emang benar kamu belum mau pacaran dulu itu fitnah atau fakta? Fitnah aja lah. Oh fitnah ya, oke. Iya, fitnah. Jadi udah mau pacaran, udah pengen ya? Udah ada belum? Doain aja Karos. Udah ada belum? Jadi yang mana nih? Kan kemarin ada banyak tuh. Next. Gak ada ya, lanjut. Apa sih lo Melo ketawa-tawa? Udah nemu yang yakin belum sih yang suka dibawa ke studio kalau lagi syuting siapa? Nemu. Ada nggak? Ada bocorannya? Ada nggak? Ricky, apa? Oh ya. Udah ada belum sih Bang Billy? Jawab aja ada atau belum? Iya doain aja Karos. Ada tuh berarti kalau jawabnya lama ada ya?
Udah ada ya? Ya udah gue doain. Doain ya, doain ada aja. Ya udah doain aja. Ada nggak? Ya udah tinggal doain aja, repot banget lu. Ya kalau ada baru gue doain, kalau nggak ada ngapain? Ya. Ada. Udah ada ya? Artis bukan? Next, Karos. Artis bukan? Karos bener-bener. Kepo. Artis bukan? Kok Karos tambah kursi, cakep? Iya makasih, artis bukan? Aku kenal nggak orangnya? Karos, cepetan. Ya ayo cepetan. Lama, durasinya habis loh. Itu pertanyaannya. Jawab dulu. Aku kenal nggak sama itu cewek? Enggak, udah cepetan tuh. Oh ya udah, oke lanjut Vita atau fakta Bang Billy. Sekarang kamu itu kalau mau diundang ke acara TV tuh pilih-pilih. Lihat dulu siapa bintang tamunya. Kalau kamu nggak cocok, kamu nggak mau ambil. Ya fakta. Kenapa? Gini, gue tuh sering banget diundang berbagai TV ya, bukan stasiun Trans TV aja, misalkan di acara-acara Yang lain. TV sebelah, misalkan Bang Billy diundang ini, gue tuh agak sedikit mageran. Selagi gue mau ya gue jalan, kalau enggak gue mah males. Kayak misalnya di Trans TV gue tuh sering banget diundang di mana-mana gitu loh, acara-acara. Tapi kalau kesini nggak males kan? Kalau di sini ya sama Karos mah oke lah. Apalagi Gria tuh nelpon gue mulu tuh si produsernya. Bang Billy ayo dong Bang Billy. Dan juga ini kan punya. Iya betul. Awas Iya, nggak datang Bu ya Ceha. kan ya. Oh, iya, Jadi mantap. gitu, bukan karena lihat siapa dulu nih bintang tamunya gitu enggak ya? Enggak juga, Enggak tapi juga ya. Emang kalau gue lagi. Secara umum males aja emang. Kalau lagi males, kalau lagi pengen pengen aja. Oke. Vita atau fakta Bang Billy? Ini aku tanyain lagi ya, padahal udah pernah ditanyain ya. Vita atau fakta? Bahwa berita di luar sana soal foto Arya pakai motor itu beneran itu motor kamu emang? Vita atau fakta? Hah? Motor yang dipakai Arya Saloka itu motornya Bang Billy nih. Motor dari Bang Billy. Gitu ya? Apa sih? Ini motor. Nggak tahu gua. Motor siapa? Nggak tahu motor siapa. Bukan yang kamu kasih kado motornya. Apa sih Karos? Ini motor. Kok sana-sana gua nggak ngerti. Ya aku tanyain. Nggak tahu gua. Itu bukan motor kamu? Bukan. Kamu nggak pernah beli motor ini? Bukan. Kamu nggak pernah kasih motor ini ke siapa Enggak, itu? enggak. Oh enggak, ya bukan. Enggak. Bukan motor kamu. Enggak. Oke baik. Fitnah atau fakta? Semenjak pulang dari umroh, kamu udah nggak mau pacaran lama-lama, maunya langsung ta'aruf, bahkan sudah minta diupayakan sama Pak Ustadz supaya dilancarkan proses ta'arufnya. Fitnah atau fakta? Nih senyum-senyum berarti ya kayaknya. Iya nggak? Hah? Iya pengennya ya kalau bisa kalau ada yang cocok pengen langsung gitu. Karos nggak usah pakai lama-lama lagi untuk ya Pak Ustadz bilang apa? pacaran-pacarnya. Nah, Pak Ustadz bilang apa? Ya, jadi kan waktu kita umroh bareng-bareng sama Pak Ustadz Syafiq, Riza Basalama, ya sama jamaah yang lain. Karena kan kita udah kayak keluarga karena sama jamaah lain baik-baik dan luar biasa lah Masya Allah gitu. Sampai akhirnya ya kita ngobrol bercanda-bercanda, terus banyak saksi, Bil ntar dicari sama Pak Ustadz gini-gini, bismillah ya gitu-gitu doang ya, mudah-mudahan aja dijabah gitu. Jadi gue ketahuan diri. Gitu ya. Iya. Tadi jadi nggak tahu nih siapa ceweknya. Iya. Terus berarti cewek yang itu yang sekarang lagi deket sama kamu gimana? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia. Apa sih Karos? Gak jelas sih Karos. Michelle Ashley, anak kedua Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandi Sanjaya ini baru terjun ke dunia entertainment mengikuti jejak ibunya. Perempuan yang mengaku lebih dekat dengan ART-nya karena ibunya sibuk bekerja ini sempat ikut ibunya tinggal di Amerika dan mengaku betah hingga merasa sedih dan kesal ketika diminta pulang ke Indonesia. Pinkan yang mengaku kaya dan memiliki 50 perusahaan ini mendapat komentar negatif dari netizen karena mengomentari beberapa public figure seperti Lesti Kejora, Maya Estianty, dan Raffi Ahmad, namun ia telah meminta maaf. Benarkah kedekatan Michelle Ashley dan Pinkan hanya di depan kamera saja? Dan bagaimana tanggapan Michelle mengenai komentar negatif netizen terhadap ibunya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Michelle. Ini adalah putri, kamu putri kedua ya? Putri kedua. Keduanya Pinkan Mambo. Tadi Bang Billy nanya, oh anaknya Pinkan Mambo. Ditanya umur dia berapa. Pas lah ya, pas. Oke, ini ada artikel kita mau nanya sama Michelle ya. Kamu kan sempat diwawancara di sebuah podcast. Kamu Ya. bilang bahwa sebenarnya kamu sama mama itu ya, karena sering tinggal terpisah. Ya. Jadi sebenarnya hubungannya memang nggak terlalu akrab. Nggak terlalu, karena iya nggak terlalu dekat seperti kayak anak-anak biasa ratanya kan. kayak gimana tuh maksudnya? Kayak biasanya tuh kamu ngebayanginnya kayak gimana? Mungkin kalau biasanya anak-anak lain kayak
bondingnya tuh lebih banyak dan spend time-nya mungkin lebih banyak juga, lebih luas. Tapi kalau aku karena mami aku sering keluar dan banyak kesibukan hari-hari, aku jadi kurang punya waktu sih sama dia sih. Ya, terus jadi tambah agak kurang aja baik situasinya. Terus tiba-tiba sekarang udah kamu sudah semakin besar gitu ya? Iya. Ngerasa ada kehilangan momen-momen sama mama gitu nggak sih? Kalau kehilangan momen pasti ada sih, pasti ada beberapa di umur aku sekarang lagi proses untuk kedekatan sih, lagi ada kedekatan. Tapi kalau untuk dulu kurang ada relationship-nya sih. Kurang relationship, membuat kamu sedih? Cukup sedih karena rasanya kayak kurang ada mother figure in my life. Sometimes I get really emotional about that. Tapi nggak apa-apa karena satu dan lain hal kita juga ada banyak masalah yang kita juga nggak bisa ceritakan di sini. Kamu tahu momen-momen sedih di mana mungkin pada saat itu karena mamimu juga sibuk gitu ya kan. Show di Amerika kan waktu itu juga merintis karir ya. Ada momen yang kamu ingat waktu kecil di mana kamu ngarepin ada mami tapi nggak ada gitu. Momen apa tuh? Kalau mungkin ada beberapa kayak waktu penjemputan di sekolah dan kayak ada sih 1-2 kita hangout untuk family time, tapi jarang. Dia lebih sibuk dengan kerjaannya sih. Tapi dia juga ada waktu untuk sempatkan untuk anak-anaknya, dan itu sih aku yang kayak so you care about me as well gitu kayak. Iya. Itu kamu baru melihat atau baru punya pikiran, oh dia ternyata perhatian juga. Itu di usia berapa kamu bisa melihat itu? Mungkin baru-baru ini sih, kita juga baru agak selesaikan yang dia bilang miskomunikasi, tapi juga masih masih proses juga buat kalian masih proses, gitu ya, saling mendekatkan diri. Oke. Kita mau tunjukin foto ini, kalau ditunjukin foto mami kamu ya, ini kan. Ini sosok di mata kamu tuh, mami kamu tuh sosok yang seperti apa sih? Sosok buat aku, she's very pretty in my eyes and I really love her. Dan aku bangga sih ngeliat sosok dia yang jadi single parent selama aku hidup dan sampai sekarang. Nah, aku cukup bangga punya mami kayak dia. Pada saat momen-momen kalian jauh gitu ya, Iya. kamu kangen sama mami tuh, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau aku tuh tipenya kalau misalnya ada yang harus aku sampaikan atau gimana, atau mungkin aku ada rasa kangen, aku lebih keep in myself sih. Aku lebih keep in myself karena mungkin timenya kurang tepat gitu. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Dan masih cari-cari juga sih kesempatan kapan yang aku bisa ungkapin all my feelings towards her. Dan belum ada sih sampai Belum ada? Sampai sekarang belum ada? Mungkin kayak pernah sesekali, tapi bukan yang kayak bener-bener pure yang aku pengen ngomongin gitu. Masih ada yang pengen kamu omongin? Masih ada perlu yang banyak aku pengen omongin dan selesaikan secara kayak langsung clear. Apa itu bentuknya, berupa kejadian-kejadian kecil yang kamu pingin tahu sebenarnya kenapa sih gitu, atau satu hal yang besar, satu tapi besar? Lebih ke satu tapi sangat ngerubah aku banget. Itu satu hal mungkin bisa dikatakan cukup besar yang sampai sekarang belum diselesain. Merubah kamu cukup besar? Iya, dari lebih tepatnya my mental health. Tapi aku coba mengertikan dia karena aku juga tahu in deep down in her heart
dia sayang sama aku, tapi kita tipenya untuk kayak Mengungkapkan perasaan. mengungkap perasaannya kurang bisa sih. Mungkin gengsi kita tinggi kali ya. Dan kamu sadari itu sekarang? Dan aku sadar, mungkin aku juga ada kesalahan 1-2. Aku juga sering mengatakan I'm sorry for maybe I hurt your feelings sometimes. Tapi ya gitu. Pada saat kamu mengalami mental health itu, apa yang kamu rasakan? Sempat mengalami apa? Aku gimana ya? Mungkin suatu hal ini membuat aku sedih dan kurang bisa menerima dia. Tapi aku coba ngelepasin ya sih, lebih ikhlas dengan apa yang aku sudah alamin, dengan all the situation that have been. Pada saat itu ketika kamu merasa sedih banget gitu, bagaimana cara kamu mengekspresikan itu? Pada saat kamu tadi, kamu juga orangnya senang menyimpan sendiri. Ingatkah apa yang kamu lakukan? Padahal kamu tahu itu sebenarnya karena kamu sedih. Aku jarang sih untuk mungkin kayak kasih tahu dia kayak my feeling gitu, apa yang aku rasain, apa yang aku lagi alamin, karena Kadang orang kalau sedih, dia menutupi itu, yang keluar adalah kata-kata yang seolah tidak peduli. Iya. Kayak gitu juga kan? iya gitu. Atau mungkin bentuknya keluarnya malah kemarahan, padahal sebetulnya sedih. Is it like that? Kalau untuk sekarang ini kita sering juga punya different mindset yang kita sekarang kayak suka ngeberontak, maksudnya kayak Arguing. iya, arguing. Tapi karena aku juga nyadar sih kayak mungkin salah satu kita harus ada yang ngalah gitu. Siapa tuh yang ngalah? Kamu apa Mami? Belum tahu. Iya. Masih dalam proses Iya, ya? masih dalam proses. Oke. Nah ini kan Mami kamu juga ya sosok public figure gitu ya. Selain karyanya, sekarang ini ada banyak statementnya kemudian yang menjadi sorotan gitu. Dan ini ada artikelnya bahwa kamu juga akhirnya ikut jadi kena bully gitu karena beberapa statement Mami kamu gitu yang kontroversial. Ini kan hal baru barangkali buat kamu ya? Iya, Hal baru. Hal baru. Hal baru. Hal baru. Kamu melewati ini gimana rasanya? Kesel kah? Marah sama Mami? Bertanya, ada apa sih Mami gitu? Atau gimana kamu menghadapi ini? Kalau aku cara hadapinnya sih, aku nggak terlalu, misal ada yang komen beberapa tentang Mami atau tentang kayak satu hal yang lain, mungkin hampir semuanya sih aku baca, tapi aku nggak terlalu masukin ke hati karena kayak what's the point? Itu nggak merubah aku, atau misalnya kayak. Tapi kamu ngomong nggak ke Mami? Mami, ada apa sih gitu? Yang nanya? Belum sempat sih, Belum sempat. Tapi pengen nanya. Karena kan ini bukan cuma ke kamu, mungkin adik-adik mungkin juga merasakan. Kalau tanya sih, aku Pengen nanya nggak? kadang pengen nanya, tapi kadang in my other self aku udah tahu karakter dia gimana dan sifatnya, jadi aku cukup kayak. Sifat yang mana yang membuat kamu memaklumi? Banyak sih sikap dia. Salah yang satunya adalah keras mungkin. keras. Mungkin dia cukup tegas untuk mandirikan anak-anaknya. Mandirikan. Iya. Oh, gitu. Ada komentar netizen, coba kita baca satu aja. Satu. Aduh, Michelle bilang sama mama kamu, manfaatin momen viral ini untuk naikin nama kamu di dunia entertain. Ini lagi bagus momennya untuk fokus di kamu, sering-sering sama collab. Ini ada hal baiknya juga ini yang disarankan oleh netizen. Kamu setuju nggak dengan ini? Gitu. Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Heri, ini kakek Hana, nenek Isa ya.
di depan ini boleh loh, silahkan sambil ngobrol, kita sambil makan, boleh silahkan. Kenapa begitu? Karena memang kontennya Mas Heri ini ya. Iya. Ini ada profil kakek Hana dan nenek Isa itu lagi makan dan itu yang viral. Ini dalam rangka juga mengenalkan budaya Sunda. Betul. Budaya kuliner. Betul, budaya kuliner Sunda. Dengan latar belakang sawah. Dengan latar belakang sawah. Di sawahnya kakek Hana. Bukan. Karos, Bukan maaf. orang lain. Tuh kata teman-teman, ibu bapak kalau ngobrol sambil makan boleh nggak apa-apa katanya. Nah, Bang Billy kalau mau makan boleh loh, silakan. Boleh. Kamu mau udah makan. Kamu makan ini, nih ambil makan. Maksudnya ini makan mukbang, makan cepat atau Makan gimana? biasa aja nih, cobain. Makan biasa. Makan nikmat. Makan nikmat. Silakan. Bah, ayo tuh orang gaskeun. Baca doa heula. Aduh, hala. Bismillahirrahmanirrahim. Hayo tuh sadayana aramanya tara ruang jeung nenek aki. Urang Enggak. Sareng gaskeun. mibah, umi jeung abah. Nya. Artinya apa Bang Billy? Iya, makan. Ayo. Mangga teh. Oke. Nih ada artikelnya, unik konten mukbang tunjukkan makanan kampung katanya gitu ya. Tadi mah katanya kurang peteknya ya. Nih, bunga petek tadi. Itu apa itu bukan sawahnya kakek? Bukan. Sawah siapa itu? Pemerintah. Sawah pemerintah. Jadi tapi udah turun-temurun mengurus gitu loh. Oh, Nguruskeun abah. cuman ngurus aja. Ya, Nenek Isa, kakek mau ngomong langsung disumpel mulutnya. Oh, terus nih, ini coba kita lihat ya kompilasinya tuh. Berat selalu dengan pembukaan ya. Udah cocok, nenek mah jadi host, jadi presenter. YouTuber. Jadi YouTuber. Ya, coba kita lihat yang berikut. Keindahan desaku ada. Nah, oke, lihat nih cuplikannya. Udah belum Kang Heri, cair ya. bener nggak ini awal-awal syuting sih kakek masih agak malu-malu, tapi Iya. nenek yang justru lancar. Lancar, tapi ya gitu lancarnya masih belum terarah gitu. Nah, ini nemunya gimana? Ini emang kakek neneknya, Kang Heri? Bukan. Terus Bukan. ketemu di mana? Ketemu di sawah, di saung. Jadi kan sesuai dengan tema kita ya, awalnya itu kan keindahan desaku itu rencananya itu kita pengen ngangkat keindahan alam desa. Nah, kita nyari-nyari tempat, nyari-nyari lokasi. Sangat Ketemulah saung, penonton maradakan semuanya. ketemulah lokasi yang bagus. Urang Oh, enggak, Pak. Lanjutkan, Pak. Nah, silakan. Terus. Ketemulah di lokasi yang bagus, view-nya bagus. Mau? Enggak, belum sampai situ. Nah, di sana tuh ada saungnya kakek Hana sama nenek Isa ini. gitu. Terus? Nah, di sanalah awalnya tuh talentnya sebenarnya belum masuk mereka. Oh, belum masuk. Belum masuk. Terus? Nah, jadi pas pada waktu itu kebetulan talentnya itu nggak bisa masuk. Hah? Nah, barulah coba ngajak. Oh, tadinya tuh ada talentnya emang. Ada talent. Bukan bapak kakek sama nenek ini. Jadi tentang pedesaan gadis desa. Berarti YouTube ini tapi viral. Bang. konten YouTube-nya siapa? Punya saya sendiri? Iya. Judulnya Tapi dapat Keindahan bagian kan? Gue dapet lah, masa enggak. Dapat lah, plus makan siang ya. Ini Plus syutingnya makan. sehari berapa kali mesti makan? Pagi, siang, sore. Jadi 4 kali makan. Oh. Ini teh bukan kurang makan. Emang buat syuting ya? Tapi orang kasih sayang. Oh, kurang kasih sayang. Kok yang punya cocok gitu ya? Udah berapa juta kali ditonton? 4,9 juta kali. Tapi benernya, udah bikin banyak konten baru sama kakek nenek ini viral. ya udah. Abah dulu ge sempet- teu disangka-sangka. Tadi Teu disangka-sangka abah. Udah banyak endorsan katanya kek. Banyak endorsan. Udah dapat duit berapa, Kek? Nek, Udah bisa beli apa? beli apa? Enggak apa, beda apa-apa. Iya harus punya tujuan kek. Beli Lo kan sawah kalau kita. kalau konten YouTube mah duitnya banyak. Gimana? Apalagi penontonnya 4 koma. Belum baru satu video. Itu udah dapat duitnya belum? Belum. Masa belum dapat? Udah dimonetize belum? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. 4,8 juta berarti duitnya itu. Apalagi di bangsa. Kita bersama semua tamu saya tadi. Kang Heri konten TikToknya namanya apa? Keindahan desaku. Keindahan Desaku. Tolong disupport ya. Ini adalah tentang menunjukkan keindahan desa gitu ya di Bogor ya. Di Bogor. Di Bogor dan ini TikTok jadi belum ada AdSense-nya. Nunggu TikTok. endorse. Kirain YouTube. Oh, Kalau iya, iya. YouTube alhamdulillah tuh lumayan pasti. Semua sama sih namanya, Keindahan Desaku. Semuanya. IG, Oh di YouTube-nya juga ada ya. juga. Keindahan Desaku. Kalau bisa bikin YouTube-nya viralin biar AdSense-nya tuh banyak Nah, dapatnya. nanti mau collab Jadi, sama Abang makasih. Billy sama Michelle juga ya. Oke, kita pertanyaan dari netizen kita buka pertanyaannya buat siapa? Banyak yang nanya apa resep kakek Hana dan nenek Isa tetap romantis? Apa rahasianya? Masih romantis nenek Isa? Pernah berantem gak sih?
Pernah. Pernah? Kok masih akur-akur aja sekarang? Sukan berenang beda deui Hah? bentan deui. Beda lagi. Oh beda lagi, kayak gitu ya. Ya, oke. Lanjut berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Michelle, kamu tuh dibolehin pacaran gak sih sama mama? Dibolehin, tapi dibilang boleh juga enggak. Jadi Ya masih agak abu-abu ya. Iya, abu-abu. Tapi ada. Enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Bang Billy. Mama kamu pikan mambo kan? Mama pikan mambo kalau misalkan misal pacaran sama aku tenang. Ya, Apa? pokoknya aman terjaga. Oh gitu ya. Ya. Boleh. Boleh. Hubungi Bang Billy. Hubungi. Lanjut berikutnya. Buat Bang Billy nih pasti nih ya. Bang Billy, apa nasihat Bang Billy untuk para artis atau influencer pendatang baru yang sedang merintis karir dan masuk ke dalam dunia hiburan? Silakan. Apa ya? Buat Michelle nih, Michelle kan ini lagi merintis karir Iya, dunia Michelle acting. cantik. Sekarang kamu main sinetron apa nyanyi? Main sinetron, maunya acting dia. Acting. Mau Ya kalau acting. misalkan mau acting, mau jago acting, datang dulu ke rumah Bang Billy. Nanti Bang Billy. Ya. Maksudnya iya diajarin. Emang cuma silaturahmi. Kenapa? Emang Bang Billy bisa acting? Nggak bisa. Ya, mungkin ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu gitu, bikin mambo gitu. Kang Heri mungkin ada pesan-pesan buat ini calon yang mau nonton TikTok sama YouTube channelnya Keindahan Desaku? Apa ya? Enggak ada. Nggak ada deh kayaknya. Apa? Abah mau Kalau mau makan bareng sama kakek sama nenek bisa. bisa, boleh. Bang Bisa, Billy ya. boleh juga Bang Bisa, Billy. mau promo-promo bisa ya. Tapi jangan lupa ada harga endorsan di bawah ini tolong. Tapi belum balik modal, katanya belum balik modal. Kalau buat operasional sih alhamdulillah sekarang udah mulai sampai. Udah bisa sambil. Udah mulai bisa membiayai si Kontennya sendiri. Oke, baik. Closing Karos Ya, itu tuh. masih ada. Oke, Closing, makasih semua yang tuh. udah hadir ya. Terima kasih ya. Sukses ya. Ya, Buat Michelle juga Bang Billy, Kang Heri, nenek dan kakek. Terima kasih. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara rutin.